Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di hari ini. Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau pikirkan di tahun yang baru ini? Saya percaya di tahun ini kita semua dijaga oleh Tuhan. Amin. Nah, jadikan Tuhan sebagai penjaga kita, sebab Dia Tuhan penjaga yang baik bagi setiap kita. Amin. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di hari ini. Kita ada sebagaimana berada. Kita boleh bangun dari tidur kita dengan kekuatan, kesehatan yang baru tentunya ya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau yang masih memperkenankan kami ada untuk masuk di tahun yang baru. Sebab itu sebelum kami mau beraktivitas, kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Supaya apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semua demi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 121 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang kita sudah baca tadi, kalau kita baca secara baik, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan berkomitmen memenuhi syarat sebagai penjaga yang baik. Ia tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia terus-menerus terjaga, sehingga pastilah umat Tuhan yang dijaganya akan terpelihara dengan sempurna. Kalau kita tengok di Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan begini, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 34 ayat 8, bentuk penjagaan Allah itu dikatakan begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 11 ayat 12 tadi, bahwa suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Lalu dikatakan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi. Jadi mata Tuhan itu mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Dan di Mazmur 34 ayat 8 ada pasukan malaikat surga yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini bentuk penjagaan Tuhan. Dan di Mazmur 91 ayatnya yang ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Tuhan perintahkan malaikat untuk menjaga kita dari segala jalan kita. Bukan di sebagian jalan, tetapi di segala jalan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dampak dari penjagaan Tuhan itu adalah kaki tidak tergoyahkan. Jadi kaki tidak goyah, keselamatan terpelihara, dan kita mendapat pemeliharaan pada waktu kesusahan. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, kita tidak usah takut terhadap yang pertama, jerat yang mungkin dipasang orang terhadap kita. Di Mazmur 91 ayat 3 dikatakan,
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yang kedua, ya, dalam lindungan Tuhan yang sempurna kita tidak usah takut. Yang tadi pertama, jerat yang mungkin dipasang orang terhadap kita, karena kita tidak tahu hati orang-orang di sekitar kita. Di depan kita dia bisa manis, tapi di belakang kita belum tahu, ya. Tetapi ada Tuhan yang menjaga kita, ya kan? Dia menjaga sehingga kita tidak perlu takut dengan jerat yang mungkin dipasang oleh mereka, jebakan yang mereka pasang, ya. Yang kedua, kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Itu di ayat yang ke-6 pada Mazmur 91. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yang ketiga, kalau kita baca di ayat 5 Mazmur 91, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi dikatakan kita tidak perlu takut terhadap panah yang terbang di waktu siang atau terhadap kedahsyatan malam. Dia menjaga kita dengan sempurna. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa di bawah kolong langit ini, ya, tidak ada tempat perlindungan yang kuat dan aman kecuali hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu seperti halnya Daud, marilah kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan milikilah komitmen. Yang pertama, komitmen untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Di 2 Tawarik 15 ayat 2 ditulis, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Di ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Hati yang selalu merindukan Tuhan, jiwa yang selalu haus akan firman Tuhan. Maka setiap pagi kita boleh bertemu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara bisa menyimak, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita berkomitmen untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, beribadah dengan segenap hati. Di Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kemudian di 1 Samuel pasal 12 ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki komitmen. Yang pertama, mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, melakukan apa yang benar dengan segenap hati. Sebab ada dampak bagi yang tidak dengan segenap hati. Contoh Amazia di 2 Tawarik 25 ayat 2 dan ayat 27 dikatakan begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi dia melakukan apa yang benar tapi tidak dengan segenap hati. Akibatnya, sejak Amazia menjauhi Tuhan, ayat 27, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakhis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis.
lalu dibunuhlah ia di sana. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita melakukan apa yang benar dengan bersemangat, dengan segenap hati. Amin. Jadi jangan tidak dengan segenap hati. Sebab seperti Amazia ini saudara ya. Nah yang keempat, yang terakhir, kita punya komitmen untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Ada amin Bapak Ibu? Di 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan 21 kita belajar dari seorang Raja Hizkia. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Perhatikan ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Dan dikatakan di sini semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Usahanya berhasil. Karena segala sesuatu dia dikerjakan dengan segenap hati. Karena itu dalam Roma pasal 12 ayat 11 kembali mengingatkan kita di awal tahun ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari roh kita menyala-nyala, semangat kita menyala-nyala untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena firman Tuhan masih kami dengar dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penjaga yang baik, yang tidak pernah terlelap dan tertidur, yang terus-menerus terjaga, sehingga pastilah kami yang Tuhan jaga akan terpelihara dengan sempurna. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam aktivitas liburan mereka, Tuhan menolong, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, niat orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada yang bergumul dengan sakit penyakit, maka Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atas mereka. Aku doa di dalam nama Yesus dari tempat ini, jadilah ia sembuh, dia dijamah Tuhan, dipulihkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, firman menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada